Cerita film kali ini adalah tentang perjuangan Ryuki mempertahankan cintanya kepada Michio ibu tiri, karena ibu tirinya juga dicintai seorang pemberontak yang membuat Ryuki cemburu buta, dan hampir ditembak si pemberontak untuk merebut Michio dari tangan Ryuki. Nah, tak perlu berlama-lama, langsung aja ke TKP. Seperti biasa, hari yang cerah, Michio dan Ryuki lagi berkebun. Belum lama mencangkul di kebun. Tiba-tiba Ryuki minta bercocok tanam. Lagi-lagi Ryuki nyosor terus. Lalu Michio marah dan menamparkan Ryuki. Bodoh dipiara, kambing dipiara bisa gemuk. Kemudian Ryuki kesal juga. Setelah pulang ke rumah Ryuki nampaknya makin kesal. Michio tahu kalau Ryuki kesal. Michio nyamperin Ryuki ke dapur. Ryuki tetap uring-uringan. Lalu Michio menjelaskan alasannya hingga menamparkan Ryuki. Ryuki tetap kesal dan makin kesal. Tapi bukan Michio namanya kalau tak bisa bikin Ryuki klepek-klepek. Karena Michio sudah memberi lampu hijau. Lalu Ryuki dengan cepat menggelar tikar untuk acara makan serabi lempit. Michio sebenarnya was-was ketahuan patua ayah Ryuki. Namun Michio juga kadung pengen disiram santan kental Ryuki. Tak berapa lama patua datang. Ryuki dan Michio berhenti sejenak bercocok tanam. Lalu patua pun pergi. Tak taunya patua balik lagi. Entah dapat bisikan dari mana patua ngintip dari celah-celah dinding. Melihat kejadian itu hati patua hancur. Namun apa mau dikata, memang patua sendiri yang tak mampu nyantanin serabi lempit Michio. Setelah pagi, patua nyamperin Michio yang lagi masak sarapan. Patua memuji ketelatenan Michio. Namun tujuan patua hanya mengembalikan cincin batu giok pemberian suami Michio terdahulu. Patua menemukan di suatu tempat. Sekalian patua berpamitan pergi untuk selamanya. Michio sebenarnya sedih, tapi merelakan patua pergi. Kemudian Ryuki bertanya kepada Michio kenapa ayahnya pergi. Lalu Michio menjelaskan kenapa ayahnya pergi. Ryuki marah dan tak percaya penjelasan Michio. Kemudian Michio memberitahukan alasan sebenarnya ayahnya pergi. Sebenarnya karena ulah Ryuki sendirilah, yang membuat ayahnya pergi, disebabkan Ryuki suka nyosor serabi lempit Michio tanpa izin patua. Esoknya di pagi yang cerah, Ryuki dan Michio pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar. Dan sepertinya Ryuki dan Michio makin mesra setelah kepergian patua ayahnya. Lalu Michio dan Ryuki berencana kelak akan serumah dan tinggal di gubuk kecil pinggir hutan yang sejuk. Malamnya setelah nyampai di rumah, Ryuki dan Michio lagi bakar jagung. Tiba-tiba Ryuki dan Michio terkejut karena ada benda terjatuh. Dengan cepat Ryuki mencari tahu ada apa. Ternyata ada seorang pemberontak menodongkan pistol kepada Ryuki dan Michio. Si pemberontak ternyata sedang sekarat karena diburu dan ditembak tentara nasional. Michio kasihan dan merawat luka si pemberontak. Paginya si pemberontak bangun dan terkejut lukanya sudah diperban. Lalu Michio dan Ryuki datang membawa sarapan. Si pemberontak ternyata langsung melahap makanan yang diberikan Michio. Si pemberontak berlaku tak sopan, sampai mengembat nasi dari mangkok Michio. Si pemberontak bukannya sadar, malah memandangi wajah cantik Michio. Ryuki kesal dan menegur si pemberontak. Ryuki makin marah dan membentak si pemberontak supaya sopan. Di lain sisi tentara nasional terus memburu si pemberontak. Dan menemukan topi seragam si pemberontak. Kemudian tentara nasional datang untuk memeriksa rumah Ryuki. Ryuki berlari sambil teriak untuk menyarankan Michio menyembunyikan si pemberontak. Si pemberontak sudah sembunyi.
Lalu tentara nasional menginterogasi Ryuki dan bertanya keberadaan si pemberontak. Ryuki menjawab dengan mantap bahwa yang sedang diburu tersebut tidak ada di rumahnya. Tentara nasional tidak percaya, lalu memeriksa segala sudut rumah Ryuki. Ternyata tentara nasional tak menemukan apa yang mereka cari. Pada waktu Michio memapa si pemberontak untuk sembunyi, si pemberontak makin suka pada Michio. Lalu tangan Michio digenggam si pemberontak sambil berterima kasih. Ternyata Ryuki melihat gelagat si pemberontak. Dan Michio salah tingkah. Malamnya Ryuki minta santan hangatnya ditumpahkan ke serabi lempit Michio. Lalu paginya sarapan diwarnai pertikaian. Ryuki cemburu karena si pemberontak makin mesra pada Michio. Waktu si pemberontak batuk karena keselak, Michio memberikan air minum. Ryuki tidak senang dengan tindakan Michio yang perhatian pada si pemberontak. Si pemberontak makin ngelunjak karena dibela Michio. Ryuki pitam dan ingin memukul si pemberontak. Michio melerai, dan malah menamparkan Ryuki. Lalu Ryuki makin marah dan pergi. Si pemberontak tertawa, dalam hatinya Michio mulai suka padanya. Kemudian Michio dengan cepat menyusul dan mencegah tujuan Ryuki. Tekad Ryuki sudah bulat untuk menyerahkan si pemberontak kepada tentara nasional. Si pemberontak juga berusaha mencegah tindakan Ryuki. Tapi Ryuki tetap kekeh. Akhirnya si pemberontak berbalik marah pada Michio karena tak mencegah Ryuki melapor. Michio akhirnya sadar, lalu pergi meninggalkan si pemberontak. Dan Ryuki membeberkan keberadaan si pemberontak yang sembunyi di rumahnya. Dengan cepat tentara nasional dan Ryuki bergegas menyergap si pemberontak. Ternyata di rumah si pemberontak berusaha meruda paksa Michio. Michio tersudut dan tak menduga tindakan nekat si pemberontak. Si pemberontak terus terang kepengen melumat serabi lempit Michio. Michio menamparkan si pemberontak. Si pemberontak makin bergairah. Tentara nasional tiba. Si pemberontak langsung meraih pistolnya dan menembak satu persatu tentara nasional. Dan Ryuki sasaran tembak berikutnya. Tanpa diduga Michio menghajar si pemberontak dari belakang. Si pemberontak tersungkur pingsan. Michio terharu Ryuki selamat. Si pemberontak tersadar. Ryuki dengan cepat meraih pistol dan ingin menembak si pemberontak. Namun Michio berusaha meraih pistol dari tangan Ryuki. Michio ingin menembak sendiri kepala si pemberontak. Tembakan Michio ternyata meleset. Akhirnya Michio menyerahkan seragam si pemberontak dan mengusirnya pergi. Si pemberontak pergi, Michio dan Ryuki senang dan mereka pun langsung bergegas ngumpulin baju dan perlengkapan untuk pergi mengungsi ke gubuk mereka yang ada di hutan. Karena tidak nyaman lagi tinggal di rumah patua ayah Ryuki, si pemberontak berusaha melarikan diri dari kejaran tentara nasional. Tentara nasional tak ingin ada kegaduhan lagi, sehingga si pemberontak diberondong abis. Ryuki dan Michio sudah sampai di gubuk kecil mereka. Lalu Michio dan Ryuki meletakkan barang-barang perlengkapan mereka. Lalu Ryuki pamit untuk pergi. Michio heran dan bertanya kenapa Ryuki malah meninggalkannya sendiri di gubuk. Ryuki diam saja, lalu pergi. Michio sedih dan menangis. Michio merasa tak ada salah pada Ryuki. Malamnya Michio berbenah sendiri. Ternyata Ryuki cuma ngeprang Michio. Setelah pagi Ryuki kembali ke gubuk. Pagi itu Michio sedang menyapu halaman. Michio berhenti sejenak merasa ada yang datang. Ternyata itu kekasih sekaligus anak tirinya Ryuki. Michio terharu dan menangis. Lalu mereka pelukan erat pertanda saling mencintai. Michio dan Ryuki hidup bahagia di sudut desa. Gubuk indah dikelilingi pegunungan. Alamnya sejuk, tanah yang subur,
jauh dari keributan dan masalah. Setelah itu Michio dan Ryuki si anak tiri akhirnya hidup bahagia, mereka bertani dan banyak menghasilkan buah-buah segar, buahnya dijual ke kota dan menghasilkan banyak pemasukan. Mereka tak mau pindah ke kota walaupun mempunyai banyak duit. Lalu Ryuki mempunyai sepasang anak yang lucu-lucu, keluarga mereka sangat harmonis. Sampai di sini dulu teman-teman cerita film ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya teman-teman, agar tidak ketinggalan cerita film yang lebih mantap berikutnya. Terima kasih.